Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Satrio Yuda. Saya dari Desain Komunikasi Visual dengan NPM 194. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biodata atau biografi seorang desainer yang bernama Ong Heri Wahyu. Beliau lahir pada 22 Desember 1958 di Kota Madiun. Nah, Ong Heri Wahyu ini adalah seorang visual artis dan juga sebagai art director berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai mencuat setelah meraih predikat The Best Art Director dalam Festival Film Indonesia untuk film Daun di Atas Bantal yang dibintangi oleh Christine Hakim dan disutradarai oleh Garin Nugroho pada tahun 1996. Dia merupakan penggerak seni komunitas di Kampung Nitik Rayam yang kemudian dikenal sebagai Kampung Seni. Hasil karya visualnya yang diakui oleh banyak orang, banyak kalangan adalah sampul buku Gadis Pantai. Nah, karya sastrawan Pramudia Anantatur. Beliau pernah sempat dilarang oleh kedua orang tuanya untuk terjun di dunia seni atau perfilman, tetapi ia akhirnya terjun juga dan berkarya di bidang tersebut bermodal karena rasa suka dan kemampuan yang terpendam pada dirinya. Ong Heri Wahyu sendiri berhasil mewujudkan impian-impiannya di dunia seni rupa dan perfilman. Dia datang ke Yogyakarta pada tahun 1979 setelah menamatkan sekolah menengah atas di Kota Madiun. Dengan tekad yang bulat, akhirnya Ong Heri Wahyu melanjutkan studinya di Institut Seni Indonesia pada jurusan seni grafis. Ong telah menghasilkan banyak sekali karya-karya dalam karirnya. Karya-karya tersebut kebanyakan berupa karya desain grafis. Nah, beliau juga sering menjadi art director dalam produksi film di Indonesia. Film-film yang pernah ditanganinya sebagai antara lain berjudul Bersama Selamat Raharjo dan Kawan-Kawan, Sri bersama Marceli Sumarno, Habibie Ainun bersama Hanung Bramantyo, Sujija dibintangi Nirwan Dewanto, dan Daun di Atas Bantal dibintangi oleh Christine Hakim, disutradarai Garin Nugroho. Dan untuk film yang Daun di Atas Bantal ini Ong Heri Wahyu berhasil menyabet predikat sebagai The Best Art Director pada Festival Film Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua ada Danton Sihombing. Beliau lahir di Jakarta tanggal 5 November pada tahun 1968. Beliau adalah seorang perancang grafis asal Indonesia. Danton Sihombing juga adalah pendiri dan direktur utama dari Intara Brand Consulting, dan beliau salah satu konsultan merek lokal di Indonesia. Beliau mendirikan konsultan merek tersebut. Beliau pernah bekerja di berbagai perusahaan dan terakhir menjabat sebagai pengarah seni di perusahaan desain dan pemasaran Elliott Graphic Arts atau bisa disingkat adalah AGA di Manhattan, New York pada tahun 1997 sampai 1998. Danton Sihombing pernah menjabat sebagai anggota Presidium Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGA pada tahun 2006 dan menjadi Ketua Umum Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Beliau menjabat pada periode tahun 2007 sampai 2010 dan berhasil membuahkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau bisa disebut SKKNI untuk profesi desainer grafis yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Danton Sihombing menempuh pendidikan di jurusan desain grafis di Universitas Trisakti pada tahun 1987 sampai 1988. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya di jurusan desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1989 sampai 1993.
dan mendapatkan gelar Master of Fine Arts atau MFA dari Graphic Design Major Savannah College of Art and Design, atau bisa disebut SGAD, Georgia, USA pada tahun 1995 sampai 1997. Yang ketiga ada Ignatius Hermawan. Beliau adalah seniman yang berasal dari Bandung. Beliau pernah menempuh pendidikan di suatu tempat pendidikan, yaitu di The Class of the Art di California, Amerika Serikat. Beliau lulus di bidang seni tersebut pada tahun 1985. Beliau mendirikan tempat perfilman di California, bekerja di bawah naungan perusahaan Samsung dan di University of California. Beliau dapat mengembangkan sebuah perusahaan yang memiliki atau membuat brandingnya sendiri. Beliau sering menggunakan style living dualisme serta menanamkan unsur budaya-budaya Indonesia. Karya-karya beliau selalu menggunakan unsur-unsur budaya Indonesia. Beliau setelah sempat bekerja di salah satu perusahaan desain grafis yang ternama di Indonesia, beliau meluncurkan perusahaan seninya sendiri pada tahun 1990 dengan nama TBY. TBY sendiri banyak memenangkan penghargaan di bidang seni grafis di lokal maupun internasional. Contoh penghargaan tersebut yaitu ada di majalah Hawk, Communication Art, International Art, dan masih banyak lain-lainnya. Karya-karya beliau telah banyak dipamerkan di seluruh dunia, yaitu ada di Brazil, Tokyo, dan lain-lain. Yang keempat ada Sakti Maki. Beliau merupakan seorang managing director, art creative designer. Beliau menempuh pendidikan di sebuah tempat yaitu Art Center Collection of Design di California, Amerika Serikat. Beliau merupakan penggagas perusahaan Maki-Maki dalam bidang brand and branding. Sebagai co-founder, managing director, principal consultant, dan creative director, Sakti Maki bertanggung jawab atas seluruh standar pembuatan strategik, brand development, brand expression, dan brand activation yang dihasilkan oleh Maki-Maki Strategic Branding Consultant. Hingga kini, brand Maki-Maki telah menangani beragam brand baik nasional, regional, hingga multinasional seperti Unilever Indonesia, Coca-Cola, Nestle, Frozen Flag, Sara Lee, Danone, Daimler, Chrysler, British America, Tobacco, dan masih banyak-banyak lainnya lagi. Menjadi pionir di bidang brand and branding di Indonesia dan dikenal dengan metodologi The Brand Quotient yang dirumuskan olehnya. Sakti sering berkesempatan menjadi pembicara untuk berbagai forum terkait dunia brand dan bisnis. Pada tahun 2007, ia juga berkontribusi dalam UNESCO Forum Power of Peace dengan topik brand dan bagaimana menyelaraskan dan memanfaatkan perdamaian di masa mendatang, diselenggarakan di Jimbaran, Bali. Sakti Maki mengembangkan pendidikannya di Art Center College of Design, Pasadena, California, USA dengan titel Bachelor of Science in Industrial Design dan berpredikat cum laude. Untuk kelima desainer tersebut, favorit saya yaitu ada Bapak Ong Hari Wahyu, karena karya-karya yang dimilikinya menurut saya sangat bagus, apalagi untuk film yang pernah dibuatnya yaitu Habibie dan Ainun, karena film tersebut memiliki kesan yang sangat bagus dalam visual seninya dalam video tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.